Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan rezeki yang berkah kepada kita semua sampai akhir hayat nanti insya Allah. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti syukur teladan yang telah dicontohkan hingga akhir zaman nanti insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Sudah sangat lama saya tidak membuat video untuk Anda semua. Kangen ya, tapi ada banyak kegiatan yang harus saya selesaikan dan saya tidak bisa mungkin saya tidak bisa membagi waktu antara uh, bikin konten dan juga kegiatan-kegiatan lain. Tapi ini insya Allah hati saya tetap kepada teman-teman pelaku usaha UMKM di Indonesia untuk agar bisa menjadi eksportir. Dan ini saya sempatkan, saya lagi ada di Balikpapan nih, saya membuat video untuk Anda. Dan sesuai janji saya kepada teman yang bertanya tentang HS Code, saya akan berusaha untuk menjelaskan tentang HS Code itu ya, terkait dengan HS Code, karena HS Code ini sangat penting di dunia ekspor impor perdagangan internasional dan sudah umum sekali. Jadi sehingga kita semua kalau sudah mau bergerak dalam bidang ekspor, mau tidak mau harus banyak mengenal tentang HS Code ya, khususnya HS Code untuk produk Anda sendiri. Ada sedikit cerita kilas balik, ada teman ya, zaman dulu yang tidak banyak teknologi seperti sekarang ini ya. Ingin belajar ekspor, semangat, tanya kepada dinas tertentu ya, ingin memulai ekspor Pak gitu ya, belajar ekspor gitu ya. Nah, ditanyalah, sudah tahu HS code-nya? Nah, HS code-nya belum tahu Pak. Nah, Bapak harus datang dulu ke Bea Cukai untuk tanyakan HS code ya. Berangkatlah beliau ke Bea Cukai. Sampai di Bea Cukai disampaikan produknya, dicari lama gitu ya. Oke, ketemu ini cocok ya. Kembali lagi ke dinas dinas perdagangan setempat. Nah itu ya, ini zaman dulu betapa effortnya teman ini untuk belajar ekspor sehingga harus wirawiri hanya ingin mengetahui tentang HS code. Nah sekarang ini Anda di dunia yang serba kemajuan teknologi ini sangat mudah sekali ya HS code. Zaman saya dulu tahun 90-an juga sama ya HS code. Jadi kita harus, kalau ada teman yang bertanya, Pak HS code-nya produk saya apa Pak ya gitu ya. Saya kan waktu itu masih di bank nih ya. Jadi saya harus buka buku almanak ya, tebalnya sekian ya. Itu satu persatu ya. Nah, sekarang ini sudah luar biasa lagi teknologi ya, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kembali tentang HS code ya. HS code sendiri itu apa sih gitu ya. Jadi HS code atau disebut dengan harmonized system ya, HS code itu satu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis ya, dengan tujuan mempermudah penarifan, mudah transaksi perdagangan, pengaturan, pengangkutan, statistik dan lain sebagainya ya. Karena kalau hanya ditampilkan nama barang, bisa jadi antar negara itu bisa beda ya, mengimitasikan nama barang itu. Nah, dengan adanya HS code ini ya, dari seluruh dunia itu akan tahu, oh barangnya ini, jenisnya ini, kelompoknya ini. Nah, ini ya penting sekali. Sehingga sehingga dibuatlah satu penggolongan yang namanya HS code itu. Tujuan dari HS code sendiri itu sangat banyak sekali ya, memberikan keseragaman dalam penggolongan daftar barang ya, memberikan keseragaman, kemudian memudahkan pengumpulan data analisa ya. Jadi barang-barang dengan HS code ini sekian miliar dolar dan lain sebagainya ya, ini untuk seluruh dunia. Kemudian memberikan sistem internasional resmi terkait dengan pemberian kode dan penjelasan. Jadi Anda pun wajib mengetahui ya, tidak dihafal tapi mengetahui barang-barang ini HS code-nya apa. Karena kadang-kadang pembeli di luar negeri juga menanyakan HS code-nya berapa. Nah, maka disesuaikan, dicek, oh ternyata HS code ini biaya masuk di negara saya itu adalah sekian persen. Nah, ini penting sekali, wajib. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu HS code, itu pun
bisa dimanfaatkan oleh pembeli. Misalkan begini, ada satu pelaku saya yang konsultasi, Pak, saya mau konsultasi Pak nih, karena pembeli itu menekan harga terus menerus, katanya biaya masuknya mahal, masuk di mahal sehingga sekian persen Pak gitu ya, sampai 20 sampai 30%, sehingga dia minta harganya lebih murah lagi. Nah, ini gimana Pak solusinya? Nah, datang ke kantor, beliaunya ini menanyakan, saya tanyakan high code-nya berapa, ditunjukkan. Nah, kalau nggak salah waktu itu produknya dulu dulu Dolomit ya. Saya cek, kemudian saya cek high code itu, dengan high code kita cek, maka ketahuan bahwa biaya masuk di negara tujuan itu sekian persen, jauh di bawah yang disampaikan customer. Wah, berarti anu ya, ini mau nakalan ya. Nah, ini adalah pentingnya kita mengetahui high code. Salah satunya adalah mengetahui biaya masuk di luar negeri. Nah, itu ya. Sehingga kalau ada yang customer berusaha untuk menekan harga dengan alasan biaya masuk, kita tahu dasarnya. Benar-benar biaya masuknya berapa di sana itu ya. Nah, oleh karena itu Anda wajib juga untuk mempelajari. Nah, ini tentang HS Code ya. Jadi HS Code pertama pasti Anda akan menyampaikan menjelaskan ada di setiap dokumen ekspor ya. Di dokumen ekspor itu pasti dikasih. Nah, bagaimana sih HS Code itu sendiri? HS Code itu adalah mengklasifikasikan barang dengan kode-kode nomor ya, kode-kode nomor. Jadi di situ mencakup uraian barang yang tersusun sistematis. Jadi ada dibagi dari digit per digit ya, digit per digit. Jadi totalnya ada sekitar 10 digit sebetulnya ya. Nah, ada cek pertama, yang utama itu adalah 4 digit yang pertama ya. 4 digit yang pertama itu yang disebut dengan kalau di buku almanak itu bab tentang apa ini, yang terkait dengan 4 digit pertama. Kemudian yang 6 digit yang selanjutnya itu merupakan subpos ya, penjelasan ya, penjelasan. Misalkan ada HS code misalkan 0101.11, terus ada ya 10 digit gitu ya. Nah, di situ berarti tentang bab dan headingnya di situ ada 01 ya, 01. Nah, itu tentang apa produk ini ya, gitu ya. Nah, selanjutnya tentang penjelasan. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya cara membacanya dan cara mencari HS code itu di mana sih sebetulnya paling mudah gitu ya. Nah, kemudian ya yang kita sesuaikan lagi terkait itu ya. Jadi misalkan ada HS code lagi produk ini ya, produk saya misalkan arang ya, briket arang kelapa gitu ya. Jadi bab yang pertama itu yang masternya itu ada 4 digit pertama, misal 4402. Nah ya, itu babnya tentang kayu dan barang dari kayu ya, 4402. Di situ dijelaskan bahwa 4402 itu terkait dengan arang kayu, kemudian termasuk arang dari tempurung, dari tempurung kelapa, kemudian diaglomerasi ataupun tidak ya. Nah, di sini di 4402 ini, berarti ini tentang arang kayu ya, arang kayu yang tempurung atau tidak ya, maksudnya di situ ya. Terus kemudian dijelaskan lagi, ditambah digit lagi 2, misalkan 4402.20. Nah, di sini arang kayu ini dari tempurung. Nah, itu masuk subheadingnya ya, subheadingnya. Jadi dari tempurung. Nah, kemudian ada lagi digit yang selanjutnya dari 4402.20.10 ya. Dijelaskan lagi bahwa ini tentang arang kayu terbuat dari tempurung kelapa. Nah, yang 10 menunjukkan bahwa ini adalah kelapa. Ya. Nah, itu jelas ya dari tempurung kelapa. Nah, kemudian kok masih Pak, barang saya nggak kelapa ya Pak gitu ya. Masih ada lagi dilanjutkan ya, dan tidak ada diterangkan di dalam keterangan itu, misalkan nggak muncul. Bisa dikasih digit yang terakhir, misalkan 4402.20.10.90 masuk lain-lain. Nah, jadi ini arang kayu terkait dengan kayu dan arang, jadi dari bahan yang lain. Nah, lain-lain kan
macam-macam ya. Nah, itu jadi Anda bisa masuk ke barang yang lain-lain. Nah, kemudian bagaimana Pak kita bisa mencari HS code? Sebetulnya sangat mudah sekarang ini ya. Anda cukup di googling aja ya. Contohnya seperti ini ya. Anda cukup googling dulu aja. Nah, ini googling aja ya. Misalkan produk Anda kayu garu ya. Dan Anda nggak tahu HS code-nya, tulis saja HS code ya, kayu garu. Misalkan kalau kita belum mengetahui ya, di googling aja dulu ya. Nah, di sini muncul ya. HS code untuk kayu garu di Indonesia adalah 1211995. Ya, ini salah satu contoh. Nah, tapi ini kan AI googling ya yang memberikan. Kita harus ngecek lagi di officialnya, di website resmi terkait dengan HS code. Nah, jadi cukup kita copy dulu, misalkan ini ya, 121 ini, 1211 ya, 4 digit pertama ya, kita copy. Kita masukkan ke INSW. INSW ini website resmi pemerintah ya. insw.go.id. Nah, ini websitenya ya. Anda harus konfirmasi di sini. Ini website ini sangat penting. Ini harus dipahami para teman-teman pelaku usaha ya. Ini sudah disediakan oleh pemerintah. Insya Allah nanti akan lebih dikomplitin lagi. Anda klik INTR ya, Indonesia National Trade Repository ya. Terus Anda masukkan 4 digit tadi, yang 4 digit saja ya, jangan yang komplit ya, karena di sini yang dibaca pertama adalah yang 4 digit ya, sehingga kita masukkan tadi itu untuk arang kayu itu arang kayu kayu garu ya 1211. Nah, dicek di sini. Cek. 4 digit pertama ini mengatakan bahwa HS code ini ada terkait dengan urainya ya, tanaman dari bagian termasuk biji dan buah yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian ya. Kayu garu itu untuk wangi-wangiannya, dalam farmasi untuk insektisida, fungisida, tujuan semacamnya. Nah, di sini tidak menyebutkan tertentu, tapi tanaman ini dipakai untuk pembuatan wangi-wangian. Nah, belum ada kata-kata spesifik kayu garu, kayu mana misalnya, kayu putih dan lain belum ada ya. Nah, terus dicek, masuk lagi, dicari lagi apakah ada yang mengandung kayu garu. Dicek lagi di sini yang ditambah 20, oh akar ginseng. 2010 segar dan dikeringkan. 10 sembilan lain-lain. Cari lagi ya kalau belum ada. Harus dipastikan apakah masuk itu terkait dengan kayu garu apakah ada gitu ya. Ini ada beberapa cek ya. Ya, cek terus satu persatu. Memang harus telaten ini kita mencari high code ini. Tapi kan ini telatennya kan kita di rumah aja kan. Bisa forward. Nah, di sini akar manis, lain-lain ya. Macam-macam ada fitur dan bentuk lainnya. Cek lagi apakah ada lagi gitu ya. Nah, ini sudah spesifik ya. Nah, ini muncul ada keping kayu cendana. Ternyata di sini disebutkan juga keping kayu garu atau agarwood. Maka yang dipakai high code untuk kayu garu adalah 1211995. Nah, ini ya. Jadi harus dicek. Kalau nanti barang Anda itu tidak masuk di sini, maka Anda cari yang mendekati tapi masuk di lain-lain. Biasanya dikasih kode 90, 99 dan lain sebagainya ya, seperti ini ya. Nah, ini sudah ada kayu garu. Nah, ya, jadi ini cara membuat cara mengetahui HS code kita ya.
Nah, teman-teman, jadi Anda wajib mengetahui tentang yang terkait dengan HS Code ini karena nanti ini jadi dasar kita untuk pelaporan PB kita ya. Nah, ini kayu garu ya. Nanti kita lanjutkan lagi terkait dengan materi-materi. Nah, semoga teman-teman yang menanyakan terkait dengan HS Code ini paham, pelajari. Jadi Anda punya produk, maka Anda wajib mengetahui HS Code dari produk Anda ya. Oke, tetap semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.